Baik, selamat pagi anak-anak sekalian. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Apa kabar anak-anak hari ini? Baik, Sehat, sehat. Bu. Terima kasih, puji Tuhan kita semua dalam keadaan sehat dan senantiasa selalu dilindungi Yang Maha Kuasa. Baik, hari ini kita akan melanjutkan proses pembelajaran kita dengan tema kita pada hari ini tentang peran teman terhadap perkembanganku. Ya, apa judulnya anak-anak? Peran teman Peran teman bagi perkembanganku. Perkembanganku. Baik, sebelum kita lanjutkan proses pembelajaran kita, mari kita terlebih dahulu berdoa yang dipimpin oleh Joni. Silakan Joni pimpin kita dalam doa. Ya, terima kasih Joni sudah memimpin doa dengan baik. Nah, kita akan lanjutkan dalam proses pembelajaran kita pada awal dengan asesmen awal, yakni yang pertama, siapa saja yang termasuk anggota keluarga. Dan yang kedua, apa peran anggota keluarga dalam perkembanganku. Ya, silakan anak-anak, siapa yang mau menjawab nomor 1, nomor 2. Saya, Bu, nomor 1. Ya, Rindu silakan. Yang menjadi anggota keluarga, ayah, ibu, kakak, adik, Bu. Baik, terima kasih Rindu. Itulah yang disebut dengan anggota keluarga atau orang-orang yang menjadi keluarga kita. Silakan yang lain lagi. Mungkin Paulus. Ya, saya mau jawab nomor 2, Bu. Silakan Paulus. Ya, orang tua itu membantu saya untuk bisa berbicara, bisa berjalan. Baik, terima kasih. Jadi dalam kehidupan kita mengenal tentang keluarga, di mana keluarga itulah yang berperan penting untuk kemajuan dan kehidupan kita ke depannya, selanjutnya. Baik, di sini saya akan, sebelum kita melanjutkan, kita akan, saya akan membacakan atau menyampaikan beberapa tujuan dari pembelajaran pada hari ini. Tujuan yang pertama, peserta didik mampu menguraikan perbedaan antara teman dan sahabat dengan daya nalar kritisnya melalui pengamatan dan artikel. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu merumuskan arti sahabat berdasarkan pesan kitab suci 1 Samuel bab 18 ayat 1 sampai 4, dilanjutkan bab 19 ayat 1 sampai 7 dengan daya nalar kritis. Ya. Lanjut pertanyaan pemantik. 1, apa arti teman? Yang kedua, apa arti sahabat? Yang ketiga, apa perbedaan antara teman dan sahabat? Ya, silakan anak-anak menjawab 3 pertanyaan tersebut sebagai pertanyaan pemantik dalam proses pembelajaran kita hari ini. Teman itu, Bu, bisa teman sekelas, teman bermain. Baik, terima kasih Rindu. Silakan yang lain lagi. Ya, terima kasih atas jawaban. Semuanya menjawab dengan baik. Ya, maka kita lanjutkan supaya kita dapat mengetahui perbedaan antara teman dan sahabat. Ya. Setiap orang sudah pasti punya teman dan punya sahabat. Dalam proses pertemanan, kita pasti bisa membedakan mana yang dinamakan dengan sahabat dan mana itu teman. Karena teman itu hanya sifatnya sementara. Sementara kalau sahabat itu adalah orang-orang atau dia yang selalu berada bersama dengan kita di saat kita susah ataupun kita senang. Baik, kita lanjutkan. Kita lihat perbedaan antara teman dan sahabat. Pertama, sahabat ada setiap saat, tapi teman hadir sesaat. Kalau hal ini sepertinya sudah tidak asing lagi,
terjadi di kalangan kita. Ya. Baik, di sini ada lembaran selanjutnya. Di sini ada kegiatan teman dan kegiatan sahabat. Nanti akan silakan melihat berbagai pertanyaan, lalu dijawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Baik, terima kasih atas jawabannya, dan kita lihat 1 Samuel bab 18 ayat 1 sampai 4, dilanjutkan bab 19 ayat 1. Nah, sebenarnya ada video yang harus ditayangkan, cuma karena ada kesalahan teknis, kita lihat saja penjelasannya di sini, ya. Ini bahwa kita telah melihat video persahabatan antara Daud dan Yonatan. Raja Saul sangat benci kepada Daud karena dia lebih terkenal dan disayangi rakyatnya. Dia selalu berusaha membunuh Daud, namun dia diselamatkan oleh anak Saul, yaitu Yonatan. Yonatan dan Daud memiliki janji, Yonatan melindungi Daud dan Daud melindungi Yonatan. Persahabatan Yonatan dengan Daud dapat memberi teladan dalam hal kesetiaan, mempertahankan persahabatan. Yonatan yang mengagumi kehebatan, kerendahan hati dan kebenaran Daud, berusaha melindungi Daud dari niat jahat Raja Saul, ayahnya sendiri, yang ingin membunuhnya. Ia berani menegur ayahnya agar tidak melakukan niatnya. Persahabatan yang sejati adalah persahabatan yang dilandasi oleh kasih Allah. Demi kasihnya kepada manusia, Allah berkenan mengorbankan nyawanya. Ya. Nah, di sini Daud dan Yonatan sudah memberikan sesuatu yang terbaik juga untuk kita, ya, dalam kehidupan kita. Kita diajak oleh mereka berdua untuk hidup saling berdampingan satu dengan yang lain, saling tolong menolong, ya, kemudian mengasihi satu dengan yang lain. Oke, sampai di sini mungkin ada pertanyaan. Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Tidak ada, Bu. Jelas. Jelas, Bu. Jelas. Terima kasih. Nah, di sini anak-anak tadi kita sudah belajar tentang bagaimana peran teman dalam kehidupan kita, dan kita juga sudah diterangi oleh terang kitab suci. Dan di sini ada lembaran LKPD, ya, dibuat untuk Anda menjawab beberapa pertanyaan yang ada di sini. Ya. Pertanyaan yang pertama, coba Wati silakan baca. Tuliskan perbedaan teman dan sahabat. Itu nanti dituliskan apa perbedaan teman dan sahabat. Kemudian silakan Emi. Yang kedua, makna persahabatan Daud dan Yonatan, Bu. Lalu silakan Marianus. Ya, Bu. Tujuan persahabatan yang baik. Baik. Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang diberikan pada lembaran LKPD, lembaran peserta didik, untuk dijawab, ya, untuk dijawab supaya bisa dipahami tentang apa persahabatan itu dan apa sih perbedaan antara teman dan sahabat. Baik, kita lanjutkan ke bagian kesimpulan, ya, anak-anak sekalian, bahwa dalam kehidupan kita tanpa bantuan teman, kalian sulit untuk berkembang. Nah, oleh karena itu, kalian perlu mengembangkan sikap dan kebiasaan yang positif agar relasi kalian dengan teman semakin baik, bahkan bisa menjadi sahabat dalam kehidupan Anda. Perbedaan teman dengan sahabat terletak pada kadar mengenal dan kadar hubungan itu sendiri. Dalam tingkat pertemanan, pengenalan kalian sangatlah terbatas. Misalnya, nama, asal sekolah. Ya. Tidak ada banyak waktu
ya yang dihabiskan untuk berbicara satu sama lain, tetapi dalam persahabatan kadar pengenalan relasi dan komunikasi jauh lebih mendalam. Ya, jadi itu kesimpulan dalam pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak bisa memahami tentang apa arti daripada peran dan teman dan bagaimana peran teman terhadap kehidupan kita, dalam kehidupan kita. Oke, kita masuk pada refleksi. Di sini ada beberapa pertanyaan untuk kita refleksikan, khususnya bagi Anda sekalian. Ya. Refleksi pertama, apakah kalian sudah mengerti tentang materi peran teman dalam perkembanganku? Kemudian menurutmu bagian mana yang paling sulit? Yang ketiga, apa yang harus kalian lakukan untuk lebih memahami materi ini? Kepada siapa kalian akan meminta bantuan untuk memahami materi ini? Apa kalian senang dengan pelajaran hari ini? Apa kalian senang dengan pembelajaran diskusi? Ya. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan refleksi ini nanti anak-anakku sekalian dituliskan, dijawab, lalu dijadikan sebagai bahan permenungan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kita tutup karena sudah waktu, ya, karena sudah waktu kita istirahat, jadi kita istirahat terlebih dahulu. Tapi sebelumnya kita tutup dengan doa penutup yang dibawakan oleh Emi. Ibu. Ya, baik, terima kasih Emi sudah memimpin kita dalam doa penutup. Oke. Ya. Baik, terima kasih teman-teman atas segala bantuannya, atas segala daya upaya sudah bisa membantu saya, dan saya minta maaf saya tidak konsen dengan tugas untuk hari ini. Ya, ya, saya minta teman-teman untuk menanggapi. Baik, kalau menurut saya materi yang Ibu bawakan ini sangat bagus. Ini apanya ya, PowerPoint-nya sungguh menarik. Sehingga anak didik nantinya akan tertarik, akan fokus dengan materi Ibu. Jadi sangat baguslah. Terima kasih. Terima kasih. Iya, baik Bu. Kalau dari saya, suara Ibu itu jelas ya. Ibu tenang mengajar, sehingga anak-anak itu merasa sejuk, mereka merasa nyaman Bu. Nggak seperti guru lain kan, marah-marah, suaranya kuat-kuat. Kalau Ibu itu mengajarnya tenang, nyaman. Nah, itu dari saya Bu. Terima kasih.